Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wasyukru lahu ala ma awla min ni'amin sabighatin wa asda. Ahmaduhu hamdan yaliku bi jalali wajhihil karimi wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur tiada terkira kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang maha baik. Kebaikan Allah meliputi kehidupan kita. Nikmat Allah mengalir di setiap helaan nafas kita. Ada di setiap detak jantung kita. Di setiap kedipan mata kita. Di setiap aliran darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Bahkan di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk merincinya. Kecuali nanti di hari kiamat, fi yaumil arad. Salah satu nama hari kiamat adalah yaumul arad. Apa itu yaumul arad? Hari di mana ditampakkan, hari di mana akan digelar. Dan salah satu yang akan Allah perlihatkan kepada kita kelak adalah tentang semua nikmat yang telah kita rasakan selama kita hidup ini. Semuanya, tanpa ada yang luput satupun. Dan kita akan mengakui bahwa semua itu sudah kita rasakan dan kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ketika Allah mempertanyakan satu demi satu nikmat tersebut. Apa pertanyaan Allah tentang nikmat tersebut? Fima amilta fihi, untuk apa engkau pakai, kata Allah. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Beruntunglah hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia dekat dengan Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia taat kepada Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin sempurna penghambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita rasakan di pagi hari ini. Pertemuan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah, izin Allah, pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita sebagai makhluk, dan makhluk itu statusnya apa, Ustazah? Status makhluk itu apa? Ada lagi? Dan hamba itu? Apa lagi? Status kita sebagai makhluk adalah la haula wa la quwwata illa billah. Kita sebagai makhluk tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali semuanya datang dari siapa? Kita tidak duduk, tapi Allah yang membuat kita duduk. Kita tidak berjalan, tapi Allah yang menjadikan kita berjalan. Kita tidak bangun, tapi Allah yang menjadikan kita bangun. Karenanya bagi kita, jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah sulitnya diri kita walaupun hanya sekedar apa saja? Membuka kelopak mata kita. Karena itulah kita syukuri pertemuan ini. Karena dengan nikmat Allah tersebut, Allah permudah segala urusan kita, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Tempat yang kelak yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, tempat di mana kelak akan menjadi saksi atas semua kebaikan yang telah Ustazah torehkan di sini. Hari di mana kelak semua yang ada di sekolah ini bersaksi atas ilmu, atas pikiran, atas tenaga, atas segala jerih upaya Ustazah untuk kemudian mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh.
Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan nikmat Allah tersebut kita didekatkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita puji Allah di pagi hari ini dengan kalimat yang indah, kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Allah mudahkan kita dalam mentaatinya, apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Allah Azza wa Jalla? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa artinya Ustaz? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah itu menjadi sempurna ketaatan kita kepada Allah. Jadi hakikat daripada nikmat itu Allah berikan untuk apa Ustaz? Untuk menunjang tugas penghambaan kita kepada Allah. Subhanallah. Karenanya hakikat daripada mensyukuri nikmat itu, ketika nikmat itu digunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan Allah ingin dari kita apa Ustaz? Yang Allah inginkan dari kita apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidaklah aku perintahkan mereka melainkan untuk apa? Beribadah. Namun baiknya Allah kepada kita untuk sempurna penghambaan kita kepadanya, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita fasilitas, Allah berikan kita sarana, yang semua itu dalam rangka untuk menunjang apa? Tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, dalam semua urusan, dalam semua aspek kehidupan kita. Karenanya Allah menjadikan Rasul sebagai model yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Peran apa yang kita mainkan dalam hidup ini ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Segala peran kebaikan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Hanya satu yang tidak diperankan oleh Nabi, peran sebagai seorang istri. Karena Rasul laki-laki. Jadi para ustazah nanya, lalu kami para istri ini nyontohnya kepada siapa wahai Ustaz? Ya kepada para istri Nabi. Karena para istri Nabi mereka adalah para wanita pilihan, bahkan afdhalu nisa'i ahli jannah, ya, wanita penghuni surga yang paling utama di antaranya adalah siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah ini merupakan istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ada pada diri Nabi, termasuk peran sebagai seorang guru. Karena Rasul itu dalam sebuah hadisnya mengatakan innama bu'istu. Yang mana dulu nih? Innama bu'istu. Yang mana dulu Ustazah hadisnya nih? Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru, kata Nabi. Allah Akbar. Dan perlu kita sadari peran sebagai seorang guru ini adalah peran yang dimainkan oleh siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Karenanya rasakan kebanggaan sebagai seorang guru, karena guru ini adalah perannya para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, jadi dalam sebuah kitab ada satu kitab yang berjudul Ar-Rasulu Al-Mu'allim. Rasul adalah seorang guru, itu dahsyat sekali. Karena memang tidak ada guru yang lebih hebat selain daripada Nabi Muhammad. Muridnya saja Allah puji dengan kalimat kuntum khaira ummah. Khairu ummah itu secara khusus khitabnya ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun secara umum kepada umatnya Nabi Muhammad, asalkan ya memiliki syarat khairu ummah itu. Tapi ayat itu diturunkan di zamannya para sahabat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummah, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Kalau muridnya saja sebaik-baik umat, apalagi gurunya, pasti guru terbaik, dan dia adalah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Karenanya salah satu warisan Nabi Muhammad yang Rasul wariskan kepada kita adalah hadis, di mana hadis Nabi Muhammad ini berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dulu di zaman para sahabat tidak ada satupun di antara sahabat Rasul yang mencatat hadis Nabi Muhammad itu. Jadi hadis itu berupa riwayat yang dihafal oleh para sahabat. Bayangkan,
Setiap kata-kata Nabi Muhammad itu dihafal oleh para muridnya. Sekarang adakah di antara kita yang murid kita menghafal semua perkataan kita? Jadi kebayang tidak? Di saat hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi. Dan di zaman para sahabat, Rasul secara khusus melarang para sahabat mencatat darinya kecuali hanya Al-Quran. Rasul tidak ingin tercampur aduk antara Al-Quran, antara kalamullah dengan kalamnya. Karena itu para sahabat tidak mencatat. Jadi hadis itu berupa hafalannya para sahabat. Satu, betapa hebatnya gurunya dalam menjelaskan. Yang kedua, betapa hebatnya muridnya bisa menghafalnya, subhanallah. Dan Nabi Muhammad cerminan guru yang sangat sabar dan penuh dengan kasih sayang. Rasul itu sabar menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, tidak cepat. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadisnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada. Tidaklah Rasul itu berbicara cepat seperti cepatnya kalian dalam berbicara. Kalau ustazah pernah ngitung tidak berapa kilometer per jam kalau sekali bicara itu. Ya, saya aja masih terasa cepat ini dalam berbicara. Jadi kata Aisyah, Rasul itu tidak bicara cepat seperti cepatnya kalian berbicara. Walakinnahu yatakallamu bikalamin bayyin. Akan tetapi Rasul itu berbicara satu, kalamnya itu bayyin. Apa artinya bayyin? Jelas. Jelas pada setiap hurufnya, kata-katanya, kalimatnya, paragrafnya. Dan ini hikmah. Mengapa Rasul 4 tahun masa pertamanya itu di perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Perkampungan Bani Sa'ad ini bersama ibu susunya bernama Halimah, Masya Allah. Berapa tahun? 4 tahun. Dan perkampungan Bani Sa'ad adalah perkampungan Arab Badui. Dengan Rasul tinggal di kampung, bahasa Arab yang ada di kampung itu masih sangat original, masih sangat murni. Sebagaimana kita, ini rata-rata orang mana nih? Ya macam-macam ya Ustazah ya. Kalau orang Oicu bilang makin totok bahasanya, semakin di kampung, semakin totok bahasanya. Oh gitu Ustazah ya. Ada orang Oicu di sini? Masya Allah. Kalau orang Jawa bilang makin medok bahasanya gitu kan. Kalau orang Sunda bilang makin halus bahasanya gitu kan. Jadi semakin di kampung bahasa semakin murni, dan itu yang menjadikan bahasa Rasul itu fasih. Ya. Yang kedua kata Aisyah, selain perkataan Nabi Muhammad bayyin jelas, faslin. Faslin itu ada jedahnya. Jadi ada titik koma jelas. Mana Rasul harus berhenti ketika menyampaikan satu, mana Rasul melanjutkan kalimatnya. Ya, kalau kita udah nggak jelas lagi mana titik, mana koma, semua sama saja gitu kan. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad, ada fasl, ada jedahnya. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, yahfazuhu man jalasa ilaihi. Siapapun yang duduk di dekat Nabi akan bisa menghafalnya. Subhanallah. Ya, dan apa yang akan kita pelajari ini berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini di antara kita ada yang pernah menghafal hadis Arba'in An-Nawawi? Ada Ustazah? Ada? Arba'in An-Nawawi ini juga ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin ini juga ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ya. Ada yang pernah menghafal 40 hadis Imam An-Nawawi? Ada Ustazah? Ustaz ada pernah? Saya tidak mengatakan hafal, pernah hafal aja. Pernah Pak? Ya, Masya Allah. Dulu kebiasaan para ulama itu menghafal. Ya, jadi jangan hilangkan kebiasaan menghafal dalam tradisi menuntut ilmu. Karena menghafal ini bagian daripada tradisi menuntut ilmu. Dulu kalau kita buka lembaran sejarah bagaimana dulu para ulama belajar, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan hari ini, malu kita dibuat. Ya, karena salah satu tradisi menuntut ilmu itu menghafal. Ya, dan para sahabat menghafal. Bahkan mereka kemudian mengejar hadis Nabi Muhammad SAW untuk mereka hafal. Ya, dulu ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kita tahu beliau adalah imam mazhab, Imam Hambali. Beliau itu menghafal. Beliau juga punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Ya. Beliau itu hafal sekitar 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kebayang Ustazah? 1 juta hadis Rasulullah beliau menghafal. Ada lagi seorang ulama namanya Abu Zur'a Ar-Razi. Dalam sebuah
kitab dinukilkan dari perkataannya, beliau mengatakan begini, hafiztu mi'atai alfi hadisin kama yaqulul insanu qul huwallahu ahad. Aku menghafal hadis Nabi itu sekitar 200.000 seperti manusia mengucapkan qul huwallahu ahad. Jadi kalau dia bacakan 200.000 hadis yang ada di kepalanya itu mengalirnya seperti mengalirnya kita membaca surat. Masya Allah. Ya, dahsyat tidak? Sangat dahsyat sekali. Karenanya sekali lagi jangan tinggalkan kebiasaan menghafal ini. Bahkan murid-murid kita dengan segala macam metode dan apapun hari ini misalkan kurikulumnya. Tapi kebiasaan menghafal ini adalah kebiasaannya para ulama. Ya, dan Imam An-Nawawi termasuk di antara ulama hadis yang sangat terkemuka, dan salah satu karya yang sangat fenomenal adalah Riyadhus Shalihin selain Arba'in An-Nawawi. Coba, pernah tidak ada di antara ustaz-ustazah berpikir kenapa 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, padahal hadis itu sangat banyak. Ya, beliau mengumpulkan hadis arba'in itu bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Sebabnya adalah hadis Nabi Muhammad dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Man hafizu ala ummati arba'ina hadisan min amri dinihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zamratil ulama'i wal fuqaha." Barang siapa di antara umatku, kata Nabi, yang menghafal 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah kelak akan membangkitkan ia di hari kiamat di tengah-tengah para fuqaha dan ulama. Subhanallah. Ya, dan kita sebagai guru MTS punya tanggung jawab dalam hal ini. Ustaz, anak kan guru matematika, Ustaz. Ya, tidak ada dikotomi dalam hal ini. Mau guru matematika, mau guru fisika, mau guru biologi, apapun itu, ya, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk memahami ya apa yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan salah satu kitab yang sangat fenomenal yang ditulis oleh Imam An-Nawawi adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah apa, Ustaz? Masalah apa? Masalah apa ya? Karena banyak kitab. Ada kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ada kitab yang kemudian sangat terkenal di pesantren itu Bulughul Maram. Bulughul Maram itu terkenal dengan himpunan hadis yang berkenaan dengan masalah hukum, ya, walaupun di bab-bab akhir ada masalah adab juga. Nah, Riyadhus Shalihin ini dikenal dengan ya kitab menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan tazkiyatun nafs, ya, terkait dengan penyucian jiwa dan lain sebagainya. Nah, dan Imam An-Nawawi ini punya peran yang sangat besar dalam menghimpun hadis tersebut, ya, dan perlu kita ketahui beliau adalah seorang yang sangat luar biasa terhadap ilmu, dedikasi terhadap ilmu luar biasa, bahkan ya mohon maaf ya, akhir hidupnya itu belum menikah. Saking tidak sempatnya kecuali untuk ya mengabdikan diri kepada ilmu, sempat tidak kemudian menikah. Ya, tapi ustaz-ustaz tidak harus tidak menikah. Menikahlah cepat ya. Bagi yang belum menikah. Ini dengan alasan Imam Nawawi nggak menikah, Ustaz, gitu kan. Beliau menikah karena kesibukan yang luar biasa terhadap ilmu, jadi tidak sempat menikah. Bahkan dulu ada seorang ulama itu, termasuk Imam Nawawi ini, menghabiskan waktu malamnya untuk muzakarah. Jadi ada seorang ulama namanya Muhammad bin Abdus. Dia mengatakan begini, salat subha bi wudu'il atamah. Dia salat subuh tapi masih menggunakan wudu salat isyanya. Ya, ada di antara kita yang begitu di sini. Dalam satu kesempatan, dalam satu majelis ada bapak-bapak mengatakan, Ustaz, saya begitu juga, Ustaz. Lalu saya bertanya, memang Bapak kapan salat isyanya? Menjelang subuh, Ustaz. Jadi sekali nyambung dengan salat subuh. Nah, tidak dengan Muhammad bin Abdus ini, dia salat isya di awal waktu, tapi dia salat subuh menggunakan wudu salat isya. Dan itu terjadi salasina sanatan, selama 30 tahun berlalu seperti itu. Apa yang dilakukan di waktu malamnya? 15 sana min dirasa wa 15 sana min ibadah. 15 tahun dihabiskan untuk menuntut ilmu, 15 tahun dihabiskan untuk beribadah kepada Allah di malam hari ini. Termasuk Imam An-Nawawi. Ada lagi seorang ulama namanya Ubaid bin Ya'ish namanya. Ya, ulama yang sangat terkemuka juga, Ubaid bin Ya'ish. Dia mengatakan, "Kumtu salasina sanatan ma akaltu biyadi bil-lail." Di malam hari selama 30 tahun, aku tidak pernah makan malam dengan tanganku. Kenapa? Karena apakah karena tidak ada tangan? Dia punya tangan.
Tapi kanat ukhti tulakimuni wa ana aktubul hadits. Saudari perempuanku lah yang menyuapiku makanan di saat aku sibuk menulis hadis Rasulullah. Masya Allah. Ya, kita alhamdulillah sibuk juga malam kan. Sibuknya tidur dan berehat. Masya Allah. Ya, itu kebiasaan para ulama, dan Imam An-Nawawi memiliki dedikasi yang luar biasa terhadap ilmu, termasuk diantaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita kaji. Semoga kita juga berdoa dengan kita mengkaji kitab ini, pahalanya akan mengalir ke beliau. Nah, inilah menariknya para guru. Walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi ketika karya mereka masih terus dipelajari, masih terus diamalkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Itu yang disebut dengan ilmun yuntafa bihi. Iza mata ibnu Adam, jika anak Adam telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min thalas, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Dan salah satunya apa Ustazah? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang selalu dimanfaatkan, dan kita menjadi yang mewarisi dan akan mewariskan itu. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, bersungguh-sungguhlah menjalani profesi sebagai seorang guru, karena kita akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Apalagi kalau ustaz-ustazah mampu mewariskan sebuah karya yang terus dibaca dan dipelajari, Masya Allah. Seperti para ulama kita, di mana mereka memang ini adalah kebiasaannya para ulama. Mereka menulis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu, subhanallah, sebelum beliau banyak menghasilkan karya, beliau itu dikenal sebagai orang yang sangat rajin mencatat. Karena kebiasaan mencatat itu jangan ditinggalkan, Ustaz. Kebiasaan mencatat itu kebiasaannya para ulama. Ya, walaupun dengan segala metode hari inilah gitu kan, kurikulum yang ada hari inilah, tapi budaya mencatat itu jangan ditinggalkan. Imam Syafi'i itu adalah orang yang sangat kuat dari segi hafalannya. Dalam satu riwayat disebutkan kalau beliau membuka sebuah kitab, untuk fokus pada satu halaman, beliau harus menutup halaman yang satu lagi. Ya. Jadi beliau tutup dulu. Kenapa? Karena kalau buka duanya langsung hafal dua-duanya. Saking dahsyatnya hafalan beliau. Tapi beliau tetap kemudian mengatakan al-ilmu kas-saidi. Ilmu itu seperti binatang buruan, kata beliau. Yang kalau tidak segera diikat, maka dia akan lepas. Dan ikatan bagi ilmu itu apa? Mencatat. Jadi pernah satu ketika Imam Syafi'i itu sudah mondok. Jadi beliau juga mondoknya di Masjidil Haram, tapi karena usia 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Usia 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Itu di usia 10 tahun. 13 tahun usianya nongkrongnya dengan ulama besar di kota Mekah. Jadi 13 tahun nongkrongnya beliau itu dengan para ulama besar gitu. Dan salah satu kebiasaan baik Imam Syafi'i ini adalah orangnya suka mencatat. Sehingga pada satu ketika buku catatan beliau ini habis dari cover ke cover. Dari cover. Jadi nggak ada lagi tempat untuk beliau menulis. Hari ini murid kita, ada nggak yang kemudian buku catatannya habis dari awal sampai akhir? Lebih banyak kosongnya daripada berisinya, kan begitu. Karena kita juga tidak kemudian mengajarkan mereka untuk mencatat. Dulu kalau masa anak masih SD dulu kan, itu subhanallah, buku tuh disalin gitu kan, dengan didikte gitu kan. Wah, itu nyatat semua. Ya, itu kenapa orang-orang zaman dulu bagus tulisannya, karena mereka terlatih menulis. Walaupun tulisan saya nggak bagus juga. Tulisan saya dalam tulisan dokter ya, jadi cita-citanya pengen dokter, yang kesampaian tulisannya juga. Ya jadilah begitu. Tapi itu kebiasaan kita dari dulu gitu, kebiasaan mencatat, dan itu dianggap kuno hari ini. Padahal itulah tradisinya para ulama. Jadi pernah satu ketika Imam Syafi'i itu habis bukunya. Karena beliau ini anak yatim dan bukan dari kalangan keluarga yang mampu. Hanya Imam Syafi'i dengan keterbatasan sarana tidak membuat beliau putus asa. Apa kata beliau? Fa idza ra'aitu idhaman yaluh, ketika aku melihat tulang, ya, tulang dengan hakikat tulang, bukan tulang dalam bahasa Batak ya. Kalau tulang dalam bahasa Batak artinya apa Ustaz? Paman, ini tulang, aku mengambil tulang itu, fa'aktubu fihi, lalu aku menulis pada tulang tersebut, karena udah nggak ada buku lagi. Atau dia pergi ke perkantoran yang ada di kota Mekah, mengambil kertas-kertas bekas atau potongan kertas yang tidak lagi dimanfaatkan, lalu dia menulis di situ. Subhanallah. Jadi kebiasaan mencatat ini harus dibudayakan. Ya, walaupun orang menganggapnya sudah kuno dan lain sebagainya, tidak. Itu adalah kebiasaan dan tradisinya para ulama.
Imam Syafi'i suka mencatat. Sebelum beliau menghasilkan karya, beliau adalah orang yang mencatat banyak ilmu. Ya. Dan kalau kita lihat dulu para ulama dalam menuntut ilmu, subhanallah, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Pernah mendengar nama sahabat ini? Pernah mendengar? Pernah ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, barusan saya sampaikan, pernah dengar ya, insyaallah ya. Abu Ayyub ini, Ustazah tahu tidak makamnya ada di mana? Apakah makamnya ada di kota Madinah? Bukan. Makam beliau itu di bawah benteng Konstantin. Padahal beliau adalah asli penduduk kota Madinah. Tapi makamnya di mana? Di bawah benteng Konstantin. Kenapa berada di bawah benteng Konstantin? Karena dia termasuk yang berangkat pada masa Khalifah Muawiyah. Ya. Kemudian di masa itu beliau memberangkatkan satu pasukan untuk menjajaki hadis Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sebuah hadisnya? Sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantin, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membersamai panglima tersebut. Nah, ketika panggilan jihad itu dikumandangkan, Abu Ayyub saat itu usianya sudah sangat tua renta. Tapi dia bersemangat untuk menyiapkan diri berangkat perang. Kata anak-anak Abu Ayyub, wahai ayah, sudahlah, biarkan kami yang berangkat. Engkau sudah termasuk minal mustad'afin, yang mendapatkan uzur untuk tidak berangkat jihad. Tapi karena semangatnya, apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Bukankah Allah berfirman, infiru khifafaw wa thiqala? Apa artinya? Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Khifafan lakum, ringan bagi kalian karena kalian masih muda. Wasiqalan li, dan berat bagiku karena aku sudah tua. Berarti aku termasuk dalam ayat itu. Berangkat akhirnya. Di tengah jalan dia sakit. Dan yang memimpin perang satu namanya Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Karena dia adalah sahabat senior, dia datang menjenguk Abu Ayyub, lalu bertanya kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, adakah wasiat ingin kau sampaikan kepada kami? Wasiatku satu saja. Kemana pasukan ini melangkah, bawa aku pergi. Dan kalaupun aku meninggal, tanamkan, kuburkan aku di bawah benteng Konstantin. Dan benar saja akhirnya dia dimakamkan di bawah benteng Konstantin. Dan kelak pada 700 tahun kemudian, beliau menjadi inspirasi bagi Muhammad Al-Fatih tatkala menaklukkan benteng Konstantin itu. Jadi Abu Ayyub ini dikenal sebagai orang yang sangat energik. Dan salah satu kisah yang sangat menarik dari Abu Ayyub ini, ketika dia mendengar ada seorang sahabat Nabi namanya Uqbah bin Nafi radhiyallahu anhu. Uqbah bin Nafi ini meriwayatkan satu hadis dari Muhammad. Abu Ayyub mengetahui itu. Dan Abu Ayyub ingin menjemput satu hadis ini. Kalau dua orang sahabat ini, Abu Ayyub dengan Uqbah bin Nafi ini tinggal sama-sama di kota Madinah, atau paling tidak satu di kota Madinah, satu lagi di Mekah, maka kisah ini akan menjadi kisah biasa. Yang menjadikan kisah ini luar biasa, Abu Ayyub tinggal di kota Madinah, sedangkan Uqbah bin Nafi ini tinggalnya di Mesir. Jarak antara Madinah dengan Kairo, kalau hari ini pakai pesawat itu 2 jam perjalanan. Kalau pakai kapal, dari Madinah ke Jeddah dulu, Madinah-Jeddah sekitar 5 atau 6 jam perjalanan. Dari Jeddah ke Suez, pelabuhan yang ada di Mesir, itu 2 hari 2 malam. Dari Suez ke Kairo itu 3 jam perjalanan pakai bus. Itu hari ini. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada kapal sampai hari ini. Dan Abu Ayyub memutuskan untuk menggunakan jalur darat. Dan kalau jalur darat berarti dia harus melewati beberapa negara. Dan untuk berangkatnya saja itu butuh waktu sekitar 1,5 bulan untuk sampai ke Kairo. Karena pakai unta, belum ada Toyota lagi sama. Ya, 1,5 bulan melakukan perjalanan untuk menjemput satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai di Kairo bukan sesuatu yang mudah pada masa itu mencari orang. Kalau hari ini Amir Ustazah ngirim alamat tinggal dituntun oleh GPS maka sampai kita insyaallah ta'ala. Dulu nggak ada GPS Ustaz. Akhirnya dia nanya ke sana kemari, di mana Uqbah bin Nafi. Ini dia mendapati rumah Uqbah bin Nafi. Dia turun dari hewan tunggangannya tanpa menambatkan hewan tunggangannya. Berarti dia tidak akan lama-lama di situ. Ya, dia turun dari hewan tunggangannya, menjumpai Uqbah bin Nafi, minta kepada Uqbah membacakan hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Lalu dia dengarkan bersama. Dia hafalkan, dia pastikan hafalannya benar dan kuat. Setelah itu apa yang dia lakukan? Apakah Abu Ayyub mengatakan, mumpung saya di Kairo saya ingin tahu piramid itu bagaimana? Mumpung saya di Kairo saya ingin tahu Sungai Nil itu seperti apa? Tidak, dia pulang lagi ke kota Madinah dengan jarak tempuh yang sama ketika dia berangkat. Jadi untuk menjemput satu hadis Nabi Muhammad butuh berapa? 3.
Sekarang hadis itu sudah dibukukan di Java. Tapi kita masih mahasiswa mempelajari. Allahu Akbar. Ini kita malu kita dihormati oleh para ulama terdahulu. Masya Allah. Hadis sudah dibukukan, hadis sudah disyarah, bahkan sudah dijilid, sudah dibuat babnya, yang memudahkan kita untuk mempelajarinya. Tapi di mana semangat generasi hari ini untuk mempelajari apa yang datang dari Allah dan Rasul. Ini yang membuat kita bersemangat. Dulu ada seorang ulama dari kota Baghdad, usianya itu sudah 80 tahun Ustaz. Sudah 80 tahun. Kebayang tidak Ustaz usia 80 tahun, kira-kira sudah seperti apa kita saat itu? Beliau ini usia sudah 80 tahun Ustaz. Tapi apa kata beliau? Demi Allah, tidaklah aku merasakan gairah dalam menuntut ilmu di saat usiaku 80 tahun, melebihi usiaku 20 tahun, kata dia. Allah. Jadi semakin tua semakin bergairah dalam menuntut ilmu. Dan yang membuat mereka berhenti belajar itu cuma satu, apa itu? Kematian. Dulu ada seorang ulama namanya Abul Hasan Al-Bayruni, ya. Punya kawan namanya Allahumma shalli ala Muhammad, Abu Raihan, ya. Jadi Abul Hasan berkawan dengan Abu Raihan, dua-duanya ulama besar terkemuka pada masanya. Jadi Abu Raihan ini sudah sakit dan sakitnya akan menghantarkannya kepada kematian. Sudah menjelang sekarat, ya, dadanya sudah kembang kempis, ya, kemudian nafasnya sudah satu-satu. Datanglah Abul Hasan menjenguknya. Melihat Abul Hasan yang datang, Abu Raihan yang sedang kritis ini hanya muncul gairah dalam dirinya. Pertanyaannya kepada Abul Hasan, kaifa qulta liyawmal hisab al-jaddatil fasidah. Bayangkan dia sedang sekarat, mungkin sudah gitu kan. Tapi dia bertanya tentang apa? Tentang masalah fikih waris. Allahu Akbar. Siapa di antara kita dulu di Fakultas Syariah, Ustaz? Ada? Oh, Ustaz di Syariah ya, Masya Allah. Berapa semester belajar ilmu waris dulu, Ustaz? 3 semester. Tuh, bayangkan. Mempelajari ilmu waris itu butuh, karena memang ilmunya susah. Rasul berkatakan dalam sebuah hadis, ta'allamul fara'id, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid, fa innaha nisful ilmi, karena ilmu faraid itu ilmu waris, itu setengah ilmu, kata Nabi. Jadi setengah ilmu itu ada pada ilmu waris. Wa huwa awwalu yunsa, dan ilmu waris ini adalah ilmu pertama yang akan dilupakan oleh umatku ini. Wa huwa awwalu yunza an ummati, dan hal pertama yang akan dicabut dari umatku adalah ilmu waris ini. Sekarang kalau Ustaz melakukan penelitian lah, udah S2 Ustaz. Nah, mudah-mudahan nanti jadikan ini sebagai penelitian Ustaz ya. Berapa persen di antara guru al-imtiaz yang mengerti tentang ilmu waris ini? Gak usah dulu ke masyarakat luas, guru imtiaz dulu lah. Berapa persen yang mengerti dengan ilmu waris? Ustaz, anak kan di psikologi dulu. Selalu jadi kambing hitam gitu. Anak dulu matematika Ustaz gitu kan. Nggak ada alasan. Ini kewajiban kita sebagai umatnya Rasul, sebagai hamba Allah, di mana ia tentang waris ini menjadi ayat yang sangat detail Allah ceritakan di dalam surat apa Ustaz? Masya Allah, memang gak diragukan nih. Masya Allah. Ya kan? Jadi Abu Raihan yang sedang sekarat itu mau berdiskusi masalah fikih waris. Coba, dia sekarat nih, saya bayangkan. Ya kan? Lalu kata Abul Hasan, faqultu lahu ishfaqan alaihi. Aku berkata kepadanya karena kasihan melihat kondisi dia sedang sekarat. Afi hadhil halah. Apakah dalam keadaan seperti ini engkau masih mau berdiskusi dengan tentang masalah fikih waris yang dulu pernah kita bahas dan belum tuntas? Apa kata Abu Raihan yang sedang sekarat ini? Anda membayangkan begini, ya, wahdi'ud dunya wa ana alimun bihadihil masalah. Ala yakunun khairan min ukhaliha wa ana jahilun biha. Mana yang lebih baik? Ku tinggalkan dunia ini di saat aku mengetahui ilmu tersebut, atau ku tinggalkan dunia ini di saat aku tidak mengetahuinya sama sekali, kata dia. Subhanallah. Ini sudah sekarang bisa. Akhirnya Abul Hasan menjelaskan kembali kepada dia tentang masalah fikih waris tersebut. Wa hafizo, dan dia masih menghafalnya, kata Abul Hasan.
Dan bukan hanya itu, wa 'allamani ma wa'ad, dan dia masih mengajarkan kepadaku apa yang belum pernah dia janjikan untuk diajarkan kepadaku. Jadi di tengah kondisi yang sedang kritis itu pasti barteran ilmu tuh, Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz, Masya Allah. Kita udah menjelang sekarat tuh nggak tahu lagi apa yang mau dikatakan. Ya kan? Beliau masih barteran ilmu. Summa kharajtu. Setelah itu, akhirnya aku keluar dari rumahnya. Wa ana fi thariq, dan aku masih di jalan, belum jauh dari rumah Abu Rayhan. Fasami'tu suraha, dan aku mendengarkan surah. Surah itu artinya teriakan, yang menandakan bahwa Abu Rayhan baru saja meninggal dunia. Allahu Akbar. Dan meninggalnya setelah belajar menuntut ilmu. Jadi yang membuat para ulama dulu berhenti menuntut ilmu hanya kematian. Dan semangat inilah yang harus kita miliki sebagai seorang guru untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau gurunya punya semangat, anak-anaknya pasti punya semangat. Karena semangat itu menular, Ustaz. Betul tidak, Ustaz? Ya, bisa kita cross-check gimana suasana hati kita di pagi hari itu. Itu akan sangat menentukan bagaimana suasana pembelajaran kita di hari itu. Makanya guru harus pandai mengelola hatinya, harus pandai mengelola semangatnya. Dan salah satunya berasal dari niat, dan niat ini akan kita bahas di hari ini. Jadi baru mukadimah nih, Ustaz? Iya, baru mukadimah. Jam 11:30. belum masuk lagi. Karenanya di dalam banyak kitab hadis, bab pertama itu selalu tentang niat. Ya, dalam banyak kitab hadis, ya, itu selalu bab pertama itu tentang niat, tentang ikhlas. Kenapa? Karena di sini muntolaknya, di sini titik tolaknya. Di sini awal dari semua kebaikan yang kita lakukan. Kalau ingin bernilai ibadah, benarkan niat dulu. Umar bin Khattab dalam sebuah ungkapannya, kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan-amalan kecil menjadi besar di sisi Allah karena benar niatnya. Tapi juga tidak jarang amalan besar menjadi tidak ada nilai di sisi Allah karena salah niatnya. Dan dalam banyak kitab hadis pasti bab pertama itu niat, tentang keikhlasan. Karena dia menjadi dasar. Orang yang ikhlas itu dia punya semangat dalam hidupnya. Ya, satu, dia tidak akan pernah kehabisan energi. Yang kedua, dia tidak akan pernah kecewa karena yang dia tuju adalah Allah, bukan pujian, bukan sanjungan, bukan penghargaan dari manusia, tapi yang dia tuju adalah keredaan Allah. Itu yang membuat dia akan selalu bersemangat dan tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Ya, subhanallah. Itu yang membuat dulu para sahabat, bahkan kalau kita lihat, mereka lebih memilih menjadi orang-orang yang amalan mereka tidak nampak. Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Allah itu cinta dengan orang yang bertakwa lagi akhfiya. Akhfiya itu orang yang menyembunyikan amalnya. Ya, kalau hari ini segala sesuatu diposting. Niatnya Ustadz ingin mensyiarkan, boleh lah. Motivasi Ustadz. Ya, karena niat itu urusan kita dengan siapa? Allah. Kita juga nggak boleh nih Ustadz nih fase nih karena pamer, nggak boleh. Karena niat itu urusan seorang hamba dengan Allah. Sirrun bainal abdi wa rabbih. Dia menjadi rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Kita nggak boleh menjangkau niat seseorang, itu nggak boleh. Ustaz riya nih, nah. Malaikat saja tidak diberikan oleh Allah ya kemampuan dan legalitas untuk mencatat niat seseorang. Malaikat hanya mencatat amal zahir kita saja. Amal batin kita itu antara kita dengan Allah. Tapi salah satu upaya para sahabat menjaga keikhlasan mereka, mereka sembunyikan amal mereka. Jadi dulu ada di zaman tabi'in atau tabi'in, saya lupa. Ya, namanya Ali bin Husain. Ali bin Husain ini semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang sangat pelit sekali, orang yang bakhil. Ketika dia meninggal dunia, barulah ketahuan yang selama ini memberikan makan 100 orang miskin di kota Madinah adalah beliau. Jadi dia dikenal sebagai orang yang pelit, nyatanya adalah orang yang sangat dermawan. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau berusaha untuk menjaga keikhlasannya. Biarlah saya dikatakan orang pelit gitu kan, asalkan di sisi Allah saya beramal karena dia. Allahu Akbar. Ya, baik, kita akan masuk ke bab yang pertama, itu babul ikhlas.
bab ikhlas wa ihdharun niyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, pada semua amalan kita. Ya, jadi penting bagi kita untuk memahami akan hal ini, karena bisa jadi sesuatu yang ya dia tidak bersifat ibadah mahdhah, tapi kalau niatnya karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Semua yang kita lakukan, selagi itu kebaikan Ustazah, bahkan perbuatan mubah sekalipun, kalau kita lakukan karena Allah, maka nilainya adalah ibadah. Tapi hakikatnya semua yang kita lakukan di dunia ini adalah ibadah. Kan begitu kan? Ikrar kita di hadapan Allah apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bukankah itu ikrar kita? Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk siapa? Berarti semua rangkaian aktivitas dalam kehidupan kita untuk siapa? Untuk Allah. Kalau untuk Allah, kenapa kita harus kecewa dalam hidup kita? Siapa yang diantara kita yang sudah menikah ini? Kalau dilihat dari depan nih, wajah-wajah 17-an semua namanya. Semuanya belum menikah? Sudah ya? Ustaz sudah menikah? Sudah, Masya Allah. Ummahat, siapa yang sudah menikah di sini? Masya Allah. Ustazah misalkan sudah masak capek-capek, ternyata suami makan di luar, kira-kira kecewa tidak Ustazah? Oh, tidak pernah. Karena nggak pernah masak maksudnya? Oh, bukan. Jadi makan masakan istri walaupun terus. Oh, subhanallah, romantis sekali, Masya Allah. Atau bisa, kalau begitu kita ambil case saja lah. Ustazah sudah capek-capek masak misalkan, ternyata suami udah makan di luar. Kira-kira gimana menanggapi itu? Kecewa tidak? Secara manusia, kenapa? Allah. Itu bentuk kekecewaan yang sangat jelas itu, Ustaz. Kalau perlu piring-piringnya lempar sekalian gitu. Ini udah masak makan di luar gitu kan. Besok gak usah masak sekalian gitu kan. Kalau Ustazah niatnya karena Allah, gak kecewa karena Ustazah sudah mendapatkan pahala masaknya. Kalau tidak dimakan suami, ya bukan rezeki suami. Udah makan aja sama anak-anak. Kau perlu kasih sama tetangga gitu kan. Karena urusan kita adalah beramal karena Allah. Tugas kita masak karena Allah. Suami nggak makan nggak ada masalah. Tapi Ustazah sudah dapat pahala. Jadi kalau kita beramal, hidup ini karena Allah, kita tidak akan mudah kecewa karena perilaku manusia terhadap kita. Betul tidak Ustazah? Itu. Sama dengan kita sebagai seorang guru, udah capek-capek bikin RPP segala macam, udah perangkat sudah, ternyata nggak jadi supervisinya misalkan gitu kan. Ini bukan dalam menyindir ya, Ustaz ya. Karena sama-sama guru kita gitu kan, nggak ada masalah. Karena kita menyiapkan itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang guru, disupervisi atau tidak oleh kepala sekolah, nggak ada masalah. Ya kan? Jadwal sudah dibuat gitu kan, ternyata nggak jadi, nggak ada masalah, karena memang sudah seharusnya seperti ini. Di setiap kali mengajar mestinya seperti ini. Subhanallah. Ada tidak kepala sekolah, nggak ada masalah. Masya Allah. Itu kalau kita ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, kecewa berat tuh pasti. Betul tidak Ustaz? Itu yang membedakan. Jadi orang yang ikhlas, dia tidak akan mudah kecewa. Karena dia melakukan itu karena Allah. Bukan karena kepala sekolah. Bukan karena wakakur. Tapi karena Allah, dia memberikan yang terbaik. Karenanya di sini disebutkan wa ihdharun niyah, menghadirkan niat pada setiap aktivitas kita. Termasuk mengajar kita, termasuk semua dalam urusan kehidupan kita. Semuanya akan bernilai ibadah kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ustazah menariknya dari kitab Riyadhus Shalihin, pada setiap bab itu pasti dilandaskan dulu kepada Al-Quran. Jadi sebelum membahas hadis, itu dasar dari Al-Quran apa gitu. Nah, salah satunya adalah ayat dari surat Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Tadi ayat yang kami bacakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa, Ustazah? Secara bahasa ikhlas itu apa? Kadang kita salah ya dalam menyebut antara ikhlas dengan ridho. Misalkan kita ditimpa musibah, saya ikhlas, Ustaz. Itu bukan ikhlas, itu ridho. Ikhlas itu memurnikan niat semata-mata hanya karena Allah. Itu ikhlas. Jadi ikhlas dari kata murni, artinya bersih. Berarti tidak ada campuran yang lainnya. Kalau masih ada campuran ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai, itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu murni, semata-mata hanya karena Allah. Berarti susah, iya emang susah. Ya kan? Tapi begitulah yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita, agar semua rangkaian ibadah kita ini semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena manusia. Ada sebuah ungkapan dari Fudail bin Iyad namanya. Fudail bin Iyad ini seorang tabi'in. Dia mengatakan begini, tarkul amali min ajlin nasi riya'un, wal amalu min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyaqallahu minhuma. Ya, ini nggak apa-apa ya, sedikit dengan bahasa Arab ya Ustazah ya, karena memang kita punya kewajiban untuk belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i itu dalam satu pendapatnya beliau mengatakan belajar bahasa Arab bagi seorang muslim itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti apa Ustazah? Kalau diamalkan berpahala, ditinggalkan dosa. Jadi niat aja sekali belajar bahasa Arab ya. Kenapa wajib hukumnya dalam pandangan Imam Syafi'i? Karena Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Dan sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk mempelajari Al-Quran. Dan tidak akan sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran kalau tidak paham bahasa Arab. Dan dalam sebuah kaidah fikih dikatakan, coba Ustaz, kaidah fikih, mala yatimmu bihi. Nggak masalah. Dulu Imam Malik pernah ditanya 100 pertanyaan, itu banyak mengatakan tidak tahu. Jadi kalaupun seorang guru nggak tahu, tidak usah merasa rendah diri untuk mengatakan tidak tahu. Lebih baik kita katakan tidak tahu dibandingkan kita sok tahu. Ya Masya Allah. Dalam satu kaidah fikih dikatakan mala yatimmu bihi al-wajib illa fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna dengannya sebuah kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Ketika mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib. Dan tidak akan sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran kalau tidak paham bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab hukumnya menjadi, itu dasarnya. Apalagi di MTS, ya sedikit demi sedikit belajar bahasa Arab insyaAllah. Nah, dalam ungkapannya Fudail bin Iyad itu mengatakan begini, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Jadi begini, Ustazah mau melakukan satu kebaikan, ada orang nggak jadi, Ustaz, saya nggak jadilah. Kenapa? Itu ada orang, saya takut dikatakan riya, lalu nggak jadi melakukan, itu riya tuh. Itu riya, kata Fudail bin Iyad. Sedangkan wal amalu min ajrin nas, beramal karena manusia, itu syirik. Yang seharusnya kita beramal karena Allah, tapi kita beramal karena manusia. Ketika menyekutukan Allah, syirik. Dan ikhlas itu di mana? Ikhlas itu kata beliau, ketika Allah selamatkan engkau dari dua hal tersebut. Jadi gimana berarti Ustaz? Tetap beramal sambil minta keikhlasan kepada Allah. Itu saja Ustaz. Jadi jangan sampai gara-gara kita tidak mau dibilang dibilang soleh, dibilang dermawan, ini nggak jadi beramal. Itu riya. Dan jangan sampai kita beramal karena manusia, itu syirik. Lalu selamanya di mana? Ketika kita terus beramal dan minta keikhlasan kepada Allah. Ya, paham sampai di sini Ustaz? Alhamdulillah. Jadi kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nah, ikhlas ini sederhananya seperti matahari. Ya. Apa matahari? Hanya memberi, tahar kembali. Ya kan? Matahari selalu bersinar gitu kan.
hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Wah. Jadi dia tidak berharap imbalan, dia hanya menjalankan tugas Allah, menyinari alam semesta, menyinari kemudian tata surya ini, menyinari bumi, dan tidak minta balasan kan. Allahu Akbar. Repot juga kalau matahari minta balasan kepada kita kan, ya, karena dia yang bersinar semata-mata menjalankan apa? Menjalankan koridor yang Allah berikan kepadanya. Allah. Nah, kalau kita sebagai manusia juga demikian, dalam kehidupan kita hanya menjalankan koridor ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka kita akan lempeng menjalani kehidupan ini, ya kan? Kenapa kita terlalu banyak baperan dalam kehidupan ini? Karena memang kita tidak ikhlas barangkali dalam beramal gitu kan. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia lempeng aja, apapun yang kemudian menjadi ya halangan dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah merasa berat. Seperti halnya Nabi Muhammad. Ya, mungkin di antara kita pernah ya mendengar kisah bagaimana Rasul berdakwah ke Taif. Ya, berdakwah ke Taif itu di sekitar tahun ke-9 kenabian atau ke-10 kenabian. Ya, ke-10 kenabian setelah wafat Khadijah, setelah wafat pamannya Abu Thalib, tidak ada lagi yang melindungi Nabi. Orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi dan Rasul mencoba untuk mencari pembelaan dari kaum yang lainnya, dari suku yang lain, yaitu di Taif. Taif ini berada di ketinggian cukup jauh dari kota Mekah. Kalau pakai bus sekitar 3 jam perjalanan dan itu dataran tinggi. Berharap Rasul mendapatkan dukungan di sana. Dan ternyata Nabi Muhammad bukan mendapatkan dukungan, justru pengusiran. Sambil dilempari dengan batu hatta salad dam min qadamaihi at-tahiratain. Sampai berdarah kedua kaki Nabi Muhammad sebab kelemparan itu. Coba bisa ngebayang suasana hati Nabi Muhammad saat itu. Sebagai seorang Nabi Allah, tapi diperlakukan dengan sedemikian rupa oleh kaumnya. Ya, yang geram itu malaikat. Itu datang kepada Nabi, malaikat penjaga bukit, siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau Rasul perintahkan balikkan bukit ini, dia akan membalikkan bukit itu untuk ditimpakan kepada ya kaum ya Bani Sakif yang di Taif itu. Tapi kata Rasul tidak. Mereka itu kaum yang belum mengetahui. Justru aku berharap kalau akan lahir dari tulang sulbi mereka, orang-orang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanallah. Ya, kalau kita dalam posisi Nabi dapat tawaran seperti itu dari malaikat, kira-kira apa kata kita? Gasak aja lah. Kalau perlu jangan sisa satu pun di antara mereka, habiskan semuanya. Tapi Rasul tidak. Justru Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat indah. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu tentang lemahnya diriku ini. Ya, wa qillata hilati, sedikitnya kemampuanku. Coba bayangkan dengan sekelas Nabi Muhammad alaihissalam, tapi dia iktirafnya kepada Allah, pengakuannya kepada Allah tentang lemah dirinya, sedikit kemampuannya. Wa hawani ala nasi, dan lemahnya diriku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Ya, jadi dalam keadaan terzalimi, Rasul masih memanggil Allah ya Arhamah Ar-Rahim. Nama Allah yang sangat indah dipanggil oleh Rasul SAW. Kalau kita mungkin nama Allah yang paling dahsyat apa? Ya Muntakim. Muntakim artinya apa? Wahai yang maha membalas, kan begitu kan? Tapi tidak dengan Rasul. Di tengah ia sedang dizalimi seperti itu, panggilannya kepada Allah masih ya Arhamar Rahimin tuh, subhanallah. Anta Rabbul mustad'afina wa anta Rabbi. Engkau adalah Rabbnya orang-orang lemah dan engkau adalah Rabbku. Kepada siapa gerangan engkau akan menyerahkan diriku ini? Apakah kepada mereka yang memandangku dengan wajah yang bengis, atau kepada musuh engkau serahkan diriku? Nih, di ujung doa Rasul, di sini lihat. Fa in lam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Satu saja wahai Allah. Selagi engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan apapun yang terjadi dengan diriku. Subhanallah. Itu gambaran keikhlasan paripurna. Satu saja. Asal kau tidak murka, asal kau ridho kepadaku, wahai Allah. Aku tidak peduli dengan apapun yang terjadi dengan diriku, sekalipun aku dihinakan oleh manusia, sekalipun aku dilempari dengan batu sampai mengalir darah Nabi Muhammad. Itu sudah satu perbuatan yang sangat berat dari satu kaum ketika menumpahkan darah seorang Nabi. Itu semua sudah murka. Alam semesta sudah murka. Malaikat sudah murka. Nabi saja dengan kasih sayang, jangan. Allahu Akbar. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka belum mengetahui. Subhanallah.
Dan itu hanya muncul dari orang dengan keikhlasan paripurna. Kira-kira bisa tidak sampai paripurna keikhlasan kita, Ustaz? Berat, Ustaz. Ya kan? Tapi kita berusaha untuk belajar menjadi orang ikhlas. Itu yang paling penting. Jangan menyerah, tapi belajarlah untuk menjadi orang ikhlas. Dan Allah akan menguji kita dengan keikhlasan itu. Benar. Allah akan banyak menguji kita dengan keikhlasan. Ya, karena itu ujian yang sebenarnya. Syaitan itu hanya tidak akan bisa menyentuh orang ikhlas dalam beramal. Ya, dan yang diganggu oleh syaitan itu justru keikhlasan kita. Benar tidak, Ustaz? Yang selalu kemudian diwaswaskan kepada kita adalah keikhlasan. Karena kalau benteng keikhlasan ini sudah rubuh dalam diri kita, yang lain akan mudah dihancurkan. Ya. Karena itu penting keikhlasan ini untuk kemudian kita jaga dan pelihara. Dan sekali lagi, hampir semua kitab hadis diawali dengan bab ikhlas ini. Karena memang sesuatu yang sangat penting, dia menjadi pondasi utama dalam setiap amalan kita. Juga dalam ayat ke-37 dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ini ayat berkenaan dengan bab apa, Ustaz? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Babnya tentang masalah kurban. Ya, masalah kurban. Ya, ketika kita berkurban, ya, kan kita kurban untuk Allah nih. Betul tidak, Ustaz? Ya kan, kita berkorban sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita niatkan untuk Allah. Yang sampai kepada Allah itu apakah daging kurban kita itu? Enggak, justru kita makan, Ustaz. Ya kan? Apakah darah dari hewan kurban itu? Tidak. Makanya kata Allah, lan yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, ya, luhum itu adalah lahmun. Lahmun itu artinya apa, Ustaz? Dagingnya. Dagingnya suruh kita makan. Wala dima'uha, dan juga tidak darahnya. Yang sampai kepada Allah dari pengorbanan kita adalah ketakwaan kita itu. Subhanallah. Berarti kita berkorban karena Allah, bukan karena yang lain. Ketakwaan kita itu yang dinilai oleh Allah. Ya, itu yang kemudian sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-29, Allah berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa-apa yang di hati kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan apa-apa yang tersembunyi di hati kalian itu, maka ya'lamuhullah, Allah akan tetap mengetahuinya, karena tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah." Betul tidak, Ustaz? Apa yang mesti kita sembunyikan di hadapan Allah? Nggak ada. Ada seorang ulama namanya Syekh Al-Junaid. Dia juga seorang guru. Ya, suatu ketika dia mengajarkan muridnya tentang masalah muraqabah. Ya, muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Jadi kata Syekh Al-Junaid ini, besok kita akan rihlah. Masya Allah. Ya, siapa yang tidak suka dengan rihlah? Saya suka rihlah tidak? Oh, suka ya. Ini ini kemana kemarin? Masya Allah. Ke Siak, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan ke mana Ustaz rencananya? Oh, ke Aceh. Masya Allah, dimudahkan insya Allah. Ya, dimudahkan insya Allah. Ya, bukan sesuatu yang mustahil ya. Ya, tidak ada yang mustahil. Tinggal patungan aja nanti. Ya. Itu masalahnya. Ya. Jadi kata Syekh Al-Junaid, besok kita akan rihlah. Tapi rihlah kita kali ini khulwiyah, katanya. Khulwiyah itu biasanya rihlah kan rame-rame, tapi sekarang khulwiyah itu sendiri-sendiri. Ya. Rihlahnya sendiri-sendiri. Dan rihlah kalian ini, ya, hendaklah masing-masing kalian minta ke ayah kalian untuk membawa seekor ayam. Ya. Dan potong ayam itu di tempat di mana tidak ada orang yang melihat kalian. Setelah itu datang lagi ke sini dan kita masak sama-sama dan kita makan sama-sama. Keesokan paginya murid ini pada bertebaran dengan membawa ayam masing-masing. Dan datang kembali dengan ayamnya sudah disembelih semuanya, kecuali ada satu murid. Ayamnya masih hidup. Lalu Syekh Junaid berkata, "Kenapa engkau belum menyembelih ayammu, wahai anakku?" Kata muridnya ini, "Wahai Syekh, bukankah engkau menyuruh kami untuk menyembelih
Ayam ini di tempat tidak ada yang melihat kami, dan aku sudah mencari kemana-mana tempat, selalu aku merasakan ada yang melihatku. Aku kemudian masuk ke dalam rumah, ketika aku hendak menyembelih ayamku ini, aku merasa ada yang melihatku. Aku naik ke atas rumahku, ya, karena rumah di Arab itu sutuh. Sutuh itu tidak seperti kita yang pakai atap, ya, dia coran itu, rata-rata coran semuanya. Ya, aku sudah naik ke atas atap rumahku, dan aku ketika hendak menyembelih, aku merasakan ada seseorang yang kemudian memperhatikanku. Lalu aku pun keluar ke rumah, ke padang pasir, berharap di padang pasir tidak ada yang melihatku. Ketika aku hendak menyembelih ayamku ini, aku merasakan ada yang memperhatikanku. Dan kemudian Syekh Al-Junaid bertanya, siapa dia? Lalu si anak mengatakan, Allah. Masya Allah. Apa kata Syekh Al-Junaid? Anta ibni haqqan. Engkau lah muridku yang sejati, kata dia. Subhanallah. Ya kan, lulus tadi memang begitu kan. Mau sembunyi di mana kita di muka bumi ini? Hah? Di alam semesta ini, Ustaz. Nggak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi dari pandangan Allah. Bahkan apa yang tersembunyi di hati kita saja Allah. Terus mau kita dustakan Allah? Hah? Membohongi Allah? Yukhadi'un Allah. Mereka kemudian mengakali Allah. Kan begitu? Dalam surat Al-Baqarah kan? Mereka ingin menipu Allah. Allah nggak akan mungkin tertipu. Ya kan? Allah Maha mengetahui bahkan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita saja Allah mengetahui. Ya Allah. Jadi untuk apa kemudian kita bersembunyi daripada Allah, dan Allah kemudian menjangkau hati kita itu. Nah, itu beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan kenapa bab ini dihadirkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, kemudian Ustaz rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama ini adalah hadis yang sangat masyhur sekali dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhu, ya, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bahkan di sini dalam kitab ini disampaikan tuh nasabnya Umar, ya, sampai ke Lu'ay bin Ghalib. Jadi berjumpa juga dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Umar? Qala sami'tu. Aku mendengar. Berarti kalau mendengar itu berarti perkataan Nabi. Jadi kalau kita mendapati dalam hadis sami'tu, aku mendengar, itu berarti berupa perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya ini? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada Taufan Ustaz ya? Boleh anak. Oh, ada backgroundnya terus. Ini boleh dihapus tidak? Nggak apa, sudah. Ya, hadis yang pertama datang dari siapa tadi Ustaz? An Amiril Mu'minina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dan dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata tidak ada Ustaz. Kita selalunya hanya sampai penggalan ini saja, Ustaz. Betul tidak? Padahal hadisnya panjang. Innamal a'malu. Alhamdulillah. Masih ada matahari. Kalau enggak, gelap betul. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in
manawa. Baik, sampai sini aja dulu ya. Wa innama likulli mri'in manawa. Ya, baik. Innama artinya apa, Ustaz? Sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Tapi di sini ada kata ma nih. Inna sesungguhnya, tapi ada kata ma-nya di sini. Apa makna innama itu? Bukan hanya sekedar sesungguh, tapi di situ ada makna pembatasan. Innama sesungguhnya. Jadi ingin menegaskan bahwa perkara ini adalah sesuatu yang sangat dibatasi. Artinya sesungguhnya al-a'mal, a'mal ini jamak dari kata amalun. Ya. Berarti menunjukkan sesungguhnya semua amalan niat bergantung kepada niyatun. Mufradnya niat, jamaknya niat. Artinya apa? Sebenarnya dalam diri kita banyak niat, betul tidak? Jadi semua amal bergantung kepada niatnya, dan niat dalam diri kita macam-macam, betul tidak? Ya. Nah, tapi nanti Rasul ingin menegaskan kepada kita, kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka amalan itu untuk Allah dan Rasul. Tapi kalau niat, ya, amalan itu untuk sesuatu yang lain, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi tergantung kita mau niat apa, mau ngajar ini mau niat apa. Kalau hanya sekedar mencari nafkah, maka hanya itu ustazah dapatkan. Tapi kalau ustazah ngajar ini semata-mata karena Allah, semuanya akan mengekor dengan ustazah. Pahala dapat, maisha juga dapat, kan begitu Ustaz? Ya kan? Nah, lalu Allah juga, Rasul mengatakan wa innama, dan sesungguhnya likulli ini setiap imri'in, setiap orang itu manawa, ya, dinilai berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat kita masing-masing. Masya Allah. Karenanya urusan niat ini adalah urusan yang sangat penting. Karena kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat kita masing-masing. Di dalam mukadimah ini disebutkan, ya, wa ma yujazil insan yaumal qiyamah illa ala ma fi qalbihi, dan tidaklah manusia itu dibalas di hari kiamat melainkan berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya. Allahu Akbar. Karena itu penting bagi kita untuk selalu mengoreksi niat kita, Ustaz. Agar apa? Agar kemudian yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya metode Nabi Muhammad dalam menjelaskan satu perkara. Mungkin sampai di sini para sahabat masih bingung nih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya kan? Sebuah pernyataan, tapi belum ada kejelasan. Nah, Rasul sebagai seorang guru, beliau memberikan sebuah analogi dengan cara apa? Menyebutkan satu perkara dengan mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi, karena para sahabat kan baru saja hijrah nih, dan hijrahnya amalan yang sangat besar. Gimana nggak besar? Mereka akan meninggalkan harta benda keluarga di kota Mekah. Ya, ada seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat kaya raya. Saking kayanya dia, Ustaz, saking kaya Suhaib bin Sinan ini, kunci gudangnya, belum lagi bercerita tentang hartanya, tapi kunci gudang perbendaharanya diangkut oleh hewan tunggangan. Saking banyaknya dia hartanya. Ya. Ketika hendak akan hijrah, dia dicegat oleh orang-orang Quraisy. Dan Suhaib bin Sinan ini bukan asli tempatan dari kota Mekah, dia dari kota Romawi, karena itu disematkan kepada namanya Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, berasal dari Romawi, tapi dia menjadi orang yang sukses di kota Mekah, hartanya sangat banyak. Kata orang Quraisy, ya, wahai Suhaib, apakah engkau hendak meninggalkan kota Mekah dengan harta-hartamu?
Wallahi la yakunu dzalika abadan, demi Allah hal itu tidak akan pernah terjadi ketika engkau meninggalkan kota Mekah dengan membawa harta. Apa kata Suhaib? Ara'aitu in dafa'tum ilaikum mali takhluna anni, apakah dengan aku serahkan semua hartaku itu kepada kalian, kalian membiarkan aku pergi? Kata orang-orang tua apa? Naam, iya. Kalau engkau serahkan, pergilah, berangkatlah. Gitu. Hanya dia pergi. Hanya dengan hewan tunggangan dan pakaian melekat di badannya saja dan hartanya ditinggal saja. Ya. Sampai di kota Madinah, Rasul mendengar kisah ini. Apa kata Nabi Muhammad? Rabaha Suhaib. Beruntung Suhaib. Yang secara logika manusia semua harta diserahkan, gimana Ustaz? Bangkrut, ya kan? Habis semuanya. Tapi dalam pandangan Rasul justru beruntung Suhaib. Lalu Allah turunkan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang menjual semua yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi dia betul-betul hijrah itu karena Allah. Ya, ini amalan besar karena dia meninggalkan semua hartanya. Tapi ternyata ada di antara sahabat, faman kanat hijratuhu lidunya yusibwa, maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari atau wanita yang ingin dia nikahi. Ustaz, ngajar di sini ada ustazah yang mau dicari di sini. Hah? Oh, sekalian. Itu nggak ada masalah. Atau misalkan sama-sama di sini jumpa kemudian menikah, nggak masalah. Tapi ke sini karena ustazah, karena calon istri di sini, kemudian ke sini juga perlu diperbaiki niatnya. Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia cari saja. Terus hilang, pengorbanannya di mata Allah tidak ada apa-apa. Allah. Padahal itu amalan yang sangat besar. Hijrah itu amalan yang sangat besar. Bahkan Rasul menjamin kaum muhajirin itu mereka semuanya masuk surga. Saking beratnya dan besarnya pengorbanan hijrah itu. Ya, tapi menjadi tidak ada nilai di sisi Allah kalau salah niatnya. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Karena Umar mengatakan betapa banyak amalan kecil tapi menjadi besar di sisi Allah karena benar niatnya. Tapi juga tidak jarang amalan besar menjadi tidak ada nilai di sisi Allah karena salah niatnya. Tuh. Masya Allah. Ya, baik. Seperti apa syarah dari hadis ini? Insya Allah kita bahas dalam pertemuan yang akan datang, ya saya. Itu baru terjemahannya saja. Sudah jam 10 juga, mohon maaf. Alhamdulillah, Ustazah, hari ini satu kebahagiaan bagi kami untuk bisa silaturahim dengan para Ustazah di MTS Al-Imtiaz. Sejujurnya ini baru pertama kali kesini. Dan Alhamdulillah tadi salah prediksi karena Ustazah kemarin sempat bilang setengah jam. Setelah buka Google ternyata 45 menit, jadi agak harus lebih cepat, lebih awal berangkatnya sehingga bisa sampai di sini tepat waktu. Mohon maaf atas keterlambatan dan jazakumullah khair sudah menunggu, dan mudah-mudahan masa penantian itu juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum perkenalkan, belum kenalan gitu ya. Nama kami Muhammad Akhyar Rifki, ya Muhammad Akhyar Rifki. Ustaz boleh manggil Muhammad, boleh manggil Akhyar, boleh manggil Rifki, dan tiga-tiga itu semuanya terpakai. Ya, artinya dulu ketika masih belajar di Kairo, kalau orang Arab itu manggil kami dengan panggilan Muhammad. Akhyar itu familiarnya sejak dulu mondok pesantren di Jawa Barat. Rifki itu dipanggil di kampung. Jadi kalau orang kampung datang ke IBS, kebetulan hari-hari di IBS, nanya ada Ustadz Rifki, bingung tuh. Pesantren yang mana Ustadz Rifki? Karena yang diketahui Ustadz Akhyar. Jadi Ustadz mana mudahnya manggil, mau Muhammad Akhyar atau Rifki, silahkan. Asal dari Kampar, alhamdulillah, dari Air Tiris ya, dari Air Tiris, dan sampai usia berapa? 11 tahun dulu di kampung. Setelah itu merantau sekitar 11 tahun. 11 tahun pulang sesekali. Pulang sesekali, alhamdulillah setelah 11 tahun
kembali pulang ke tanah air, ke kampung halaman. Alhamdulillah ngabdi kembali ke kampung halaman. Saat ini hari-hari di pesantren Al Ihsan Boarding School. Sudah menikah alhamdulillah, 3 orang anak, 1 orang istri, alhamdulillah. Kemudian ya yang lainnya aktivitas di beberapa organisasi dan mengisi kajian di beberapa masjid dan musola yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya. Itu barangkali, dan anak juga ngajar di Aliyah, ya, ngajar di Aliyah dari awal dulu di IBS sejak 2011 sampai sekarang tuh ngajar As-Sirah An-Nabawiyah. Ya, jadi memang bukunya As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar ditulis oleh Dr. Mustafa Sibai. Dulu waktu di pesantren, waktu di Jawa Barat itu juga belajar kitab itu. Dan waktu kami belajar itu bingung ini arah kitabnya kemana gitu kan, karena selain bahasanya juga susah dipahami dan waktu itu belum begitu paham. Tapi setelah kemudian mengajar, barulah kemudian terbuka bahwa isi buku itu mutiara semuanya. Jadi kadang-kadang ustazah terhadap murid itu sabar saja. Mungkin hari ini dia tidak paham, besok pun belum paham, sebulan pun belum paham, tamat pun dia belum paham. Setelah paham, setelah ngajar baru paham dia. Tapi kita sudah berinvestasi kepada anak itu dengan kemudian memberikan sentuhan kepada kita. Jadi sabar aja. Ya, karena hakikatnya yang memberikan pemahaman itu bukan kita, tapi Allah. Ya, kita hanya maksimalkan usaha kita dalam memberikan penjelasan dan keterangan saja. Itu saja kata Allah dalam Al-Qur'an kepada Nabi, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tugas engkau cuma satu, wahai Muhammad, sampaikan. Kalau mereka paham atau tidak paham, dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah. Karenanya jangan stres. Ya, banyak guru stres, jadi kenapa lagi jelaskan nggak paham juga gitu kan. Sudah remet sebanyak 5 kali juga belum ngerti gitu kan. Nah, barangkali ada yang remet sampai 5 kali kan. Ya nggak ada masalah, kan memang bukan pahamkan mereka. Yang memberikan pemahaman itu Allah. Menyampaikan dengan cara yang terbaik itu saja. Biar ustazah nggak stres gitu ngadapin anak-anak. Ya, dan itu kami rasakan. Jadi baru mengerti betul kitab itu adalah mutiara yang luar biasa. Itu setelah kemudian kita ngajar. Ya, dan sampai udah 11 tahun, hampir 13 tahun. Ya, hampir 14 tahun ya. Jadi ngajar buku yang sama. Jadi ke kelas itu udah nggak bawa kitab lagi karena sudah dihafal gitu kan, karena ngajar itu terus. Alhamdulillah. Dan kami merasakan berkah. Banyak sekali keberkahan kita mengajar di sekolah, ya kan, ngajar anak-anak, ya, ngajar apapun pelajaran yang kita ajarkan, insya Allah membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Dan banggalah dan bahagialah ustazah dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Ya. Ini pilihan Allah. Ya kan, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah dalam surat Yunus di ayat ke-58, falyafrahu. Allah perintahkan kita untuk bahagia. Jadi kalau kita mengetahui akan hakikat ini, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Kata Allah, falyafrahu, berbahagialah. Dengan apa kita berbahagia? Satu, karunia Allah dan rahmat dari Allah. Ya, karunia Allah di sini banyak. Namun secara spesifik para ulama tafsir menyebutkan karunia yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah agama Islam, dan kita setengah dalam keislaman. Yang kedua, rahmat Allah dalam ayat ini adalah apa? Ya, adalah apa? Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kita sebagai seorang umat Islam dan sebagai umatnya Nabi Muhammad, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Yang ada justru kebahagiaan. Jadi kalau kita bahagia, murid kita akan bahagia. Tapi kalau kita tidak bahagia, gimana kita akan membahagiakan murid kita? Karena ya guru itu mesti punya semangat tuh. Kalau guru tidak semangat, nah apa yang mau diharapkan dari muridnya? Pasti murid juga tidak akan semangat. Tapi kalau gurunya energik, semangat, ya kan, dan kemudian penuh dengan gairah dalam kehidupannya, maka akan menularkan kepada muridnya. Karena kita juga tidak coba Ustazah. Ustazah masih ingat guru matematika waktu di SMP dulu? Masih ya? Tapi pelajaran matematikanya masih ingat tidak ya? Jadi sebenarnya kita bukan mengajar tentang materi yang ada di buku. Kita sedang mewariskan kepribadian kita kepada anak kita. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah lupa tentang guru kita. Betul.
Jadi kita sedang mewariskan kepribadian kita kepada guru-guru kita, kepada anak-anak kita. Itu yang perlu kita kemudian kita pahami sebagai seorang guru, bukan hanya ngajarin materi. Kita ajarkan di sekarang nih, ya, ini nih. Bulan depan dah lupa ini. Tapi kalau tentang diri kita sampai kapanpun murid itu tidak akan pernah lupa. Jadi sebaiknya kita sedang mengajarkan dan mewariskan kepribadian kita kepada mereka. Allah. Karena itulah disebut dengan guru. Guru itu apa? Yang digugu dan ditiru. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, itu resiko. Resiko kita sebagai guru emang dijadikan contoh. Makanya kita mau ngasih contoh yang baik atau contoh yang buruk. Kan itu lagi kan. Mudah-mudahan kita menjadi uswah hasanah bagi anak-anak kita. Ya. Baik, ada yang namanya uswah hasanah di sini? Oh, enggak ada ya, Masya Allah. Baik, itu saja Ustaz Faza. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Anak sangat bahagia bisa jumpa dengan Ustaz Faza di sini. Mudah-mudahan semuanya istiqamah, yang menikmati profesi sebagai seorang guru, ya. Dan karunia Allah itu tidak hanya pada gaji yang kita dapatkan. Karunia itu luas. Ini masih nyambung juga lagi nih, Ustaz. Jadi ini satu ketika ada guru TK satu hari datang, dia bilang begini, Ustaz, tolong bantu saya, Ustaz. Apa yang saya bantu, Ibu? Saya ingin berubah, Ustaz. Memangnya Ibu mau berubah jadi apa gitu? Ya barangkali mau jadi Batman, mau jadi Spiderman ya. Bukan saya yang berubah, Ustaz, tapi gaji saya. Oh. Ada yang mau berubah gajinya di sini? Hah? Ada yang mau berubah, Ibu? Ustaz, memangnya gaji Ibu berapa sekarang gitu? Alhamdulillah, Ustaz. Jadi walaupun dia ingin berubah gajinya, yang ada tetap dia syukuri. Alhamdulillah, Ustaz. Gaji saya 150.000. Mohon maaf, per hari, Ibu. Bukan, Ustaz. Per minggu. Bukan, Ustaz. Per bulan, Ustaz. Astagfirullah. Coba, masih ada hari ini sekolah gaji guru 150. Alhamdulillah, kalau di sini Masya Allah 2 digit saja ya. Insya Allah. Ya kan? Jadi Ibu ingin berubah gaji, ya. Gimana caranya? Gitu kan? Gimana caranya tuh bisa berubah? Saya bilang, Ibu kalau ingin Ibu berubah tuh gaji, ya rubahnya bersama Allah, ya kan? Karena yang maha kaya itu siapa? Kalau sekolah terbatas, ya kan? Betul tidak? Ya kan, yang kaya tuh Allah, bukan sekolahnya gitu kan. Kalau Ibu mau berubah gaji, ya rubah bersama Allah. Tapi kalau Ibu ingin berubah bersama Allah, Ibu harus punya amalan yang membuat Allah cinta dengan Ibu. Sehingga apapun yang Ibu minta Allah kasih. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Kata si guru TK, baik Ustaz, dalam 2 bulan berturut-turut ini saya akan tahajud, Ustaz. Masya Allah. Dan tahajud itu memang sifatnya merubah. Allah katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatak nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Memang sifatnya merubah. Tapi kita bilang, Bu, tahajud memang sifatnya merubah, tapi ada yang kurang. Ibarat burung itu masih sebelah sayapnya. Kalau burung sebelah sayapnya bisa terbang, tidak Ustaz. Apalagi Ustaz? Mikir lagi dia. Oh iya, mesti sedekah ya Ustaz. Iya, sedekah itu mengundang rezeki, Bu. Tapi pertanyaan sekarang, gaji Ibu 150. Kira-kira berapa yang ingin Ibu sedekahkan? Gurunya mikir, Ustaz. Mikirnya lama. Gaji cuma 150.000, ini mau disedekahkan pula. Tapi karena dia punya tekad yang kuat, akhirnya dia bilang begini. Saya juga kaget. Baik Ustaz, saya juga mendampingi riyadhah sholat malam saya. Saya juga berniat untuk menyedekahkan semua gaji saya, Ustaz. Benar Ibu, benar Ustaz. Yakin Ibu, yakin Ustaz. Gak usah ditanya, lalu gimana kehidupannya? Mungkin dia masih single gitu kan, atau dia hidup sama orang tuanya, wallahualam gitu kan. Benar Ibu, benar Ustaz. Ya sudah, bismillah. Semoga Allah mudahkan dan Allah sampaikan kepada niat Ibu tadi. 2 bulan tidak ada pertemuan dengan si guru TK. Di bulan ketiga, menjelang bulan keempat, dalam satu acara dia datang. Dengan wajah yang penuh kebahagiaan, dia datang dengan mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Kenapa Bu? Ya, gaji saya tidak berubah Ustaz. Sebelum apa di situ, saya bertanya, emang Ibu ingin berubah jadi berapa tuh gaji gitu kan? Nggak banyak Ustaz, 500.000 jadilah Ustaz. Nanggung amat Ibu. Kenapa Ibu nggak minta 1 juta, 2 juta, 3 juta atau lebih daripada itu? Masalahnya Ustaz, kepala TK kami gajinya cuma segitu gitu. Oh, wajar. Kadang-kadang kan kita suka batasi kekuasaan Allah tuh, ya kan? Ya kan? Gimana ceritanya Ustaz, orang kepala TK 500.000 gitu kan? Minta lebih daripada itu. Aduh gitu kan.
Nggak bisa Ustaz. Kan nggak gitu kan, kita suka membatasi kekuasaan Allah, kita membatasi kekayaan Allah, padahal Allah maha kaya gitu kan. Bagaimana mungkin kita takut dengan kefakiran di saat kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Jadi ya sudah, bismillah Ibu. Jadi pada saat bulan ketiga menjelang bulan keempat itu dia datang, dia mengatakan, Ustaz, doa saya nggak kekabul Ustaz. Nggak kekabul gimana? Iya Ustaz, gaji saya nggak berubah, tetap 150.000. Wah, ini pasti yang salah nih Bu, gitu kan. Allah udah bilang, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melanggar janjinya. Ini pasti ada yang salah nih Bu, gitu kan. Iya Ustaz, benar Ustaz, gaji saya nggak berubah, tapi meskipun gaji saya nggak berubah, tapi penghasilan tambahan saya 3 juta Ustaz. Masya Allah. Gaji boleh nggak berubah Ustaz, betul nggak Ustaz? Tapi kalau rizki Allah ada batasnya tidak? Nggak ada batasnya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Gaji boleh ditetapkan oleh sekolah, ditetapkan oleh yayasan. Tapi kalau rizki Allah nggak ada batasnya. 3 juta Ibu. Iya Ustaz, 3 juta. Gimana ceritanya Ibu? Kok gaji Ibu bisa, penghasilan Ibu lebih besar dibanding penghasilan tambahan Ibu? Iya Ustaz, apa yang tidak bisa oleh Allah yang maha hebat? Subhanallah. Karena dia sudah mengambil hikmah Ustaz. Jadi Ustazah, hikmah itu akan muncul dalam diri kita setelah kita mengamalkannya. Kalau kita belum mengamalkan, itu tidak akan muncul hikmah. Si guru tega mengatakan, iya Ustaz, Allah kan maha hebat. Karena dia sudah membuktikan dengan amalannya gitu. Gimana ceritanya kok Ibu bisa berubah, bisa mendapatkan penghasilan tambahan 3 juta? Ustadz, 2 bulan berturut saya tahajud, 2 bulan berturut saya sedekah, itu belum menampakkan hasil. Tapi saya tidak putus asa, keinginan saya tidak berubah Ustadz. Ya, dan bahkan saya lupa dengan keinginan saya untuk naik gaji Ustadz. Karena saya sudah menikmati tahajud dan sedekah saya Ustadz. Tapi Masya Allah Ustadz, di bulan ketiga, ada seorang pemuda datang Ustaz, melamar saya, menikahi saya, gajinya 3 juta Ustaz. Semua. Coba. Kebayang tidak sama Ustaz? Nah, kebayang tidak sama Ustaz? Kita jangankan mengeksekusi, membayangkan aja nggak berani. Gimana caranya Ustaz gitu kan? Allah bukan hanya sekedar yang memberikan harapan, tapi mewujudkan. Kan begitu janji Allah, ya kan? Tapi caranya Allah punya banyak cara. Ketika ditanya gimana caranya Ibu bisa naik gaji, jadi kepala TK Ustaz. Benar juga kan, karena kepala TK gajinya memang 500.000. Tapi kata Allah, wahai hambaku, kalau hanya sekedar jadi kepala TK itu kecil. Karena Allah sudah cinta mungkin dengan si guru TK. Sebab apa? Allah ingin menghadiahkan TK-TK-nya sekalian. Kenapa Ustaz? Karena pemuda yang menikahnya adalah anak dari ibu pemilik TK itu. Bukan hanya jadi kepala TK, jadi pemilik TK. Coba. Kalau seorang hamba sudah begitu dekat dengan Allah, dan kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah jamin dalam sebuah hadis qudsi, dan ini terdapat dalam Arba'in An-Nawawi. Kata Allah, wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta, pasti aku kasih. Kalau dia butuh, aku beri, kata Allah. Itu janji Allah kepada hamba yang dicintainya. Tapi yang dahsyatnya, si ibu punya amal istimewa. Nah, itu rahasianya Ustaz. Ya kan? Kita jangankan mengeksekusi, membayangkannya nggak berani, gimana caranya? Karena selalu kemudian kita dihantui dengan ya logika kita, gimana caranya Ustaz? Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya minta sama Allah. Allah ya kan urusannya mengabulkan permintaan kita. Tapi kita jemput dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, itu nyata. Itu kisah nyata. Kalau si guru TK bisa, apalagi guru MTS. Masya Allah. Ya Ustaz ya. Masya Allah. Baik, itu saja dulu Ustaz. Lain kali kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri dengan sama-sama berdoa dan kita awali dengan istighfar. Astaghfirullah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minal karim. Salam.